sini kita akan mengupas tentang karena sakit mah jadi bocor lambung. Nah, seperti apa dan bagaimana itu bisa terjadi seperti itu ya? Kita akan bersama dengan Dr. Kevin Fahri Muhammad, spesialis penyakit dalam. Alhamdulillah yang pada saat ini atau pada pagi ini telah hadir di ruang studio kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Kak Ardi. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah dokter. Terima kasih banyak ya, di sela-sela kesibukan dokter masih bisa menyempatkan diri untuk bisa hadir di sini memberikan ilmu atau mengedukasi masyarakat, karena ini adalah hal yang sangat penting sekali tentunya, dan insya Allah ini akan menjadi pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya dokter, terima kasih banyak. Tadi saya juga mendapat laporan katanya dokter pisit dulu Kang. Ceula cenah pisit heula. Mantap ya. Dokter, ini terkait dengan tema kenapa kita mesti ngambil tema karena sakit mah jadi bocor lambung. Ya, jadi judul ini hanya pemanis sebenarnya ya. Siap. Saya tuh konsepnya yang ingin ditanamkan memang sakit lambung tuh sesuatu yang sering kali terlewatkan, terabaikan. Padahal salah satu kemungkinan yang bisa terjadi ketika dia dibiarkan adalah bocor lambungnya. Bocor lambung. Secara probabilitas memang rendah, tapi ada kasus-kasus seperti itu kita temukan ya. Dan patut diwaspadai. Tentunya, karena kalau sampai bocor ya harus dioperasi. Oke. Ya, jadi dari sakit mah bisa bocor lambung. Mungkin saya langsung mulai aja ya Kang Ardi ya mengenai apa itu sakit mah ya. Mah itu sebetulnya bahasa Belanda ya. Mah itu lambung ya, atau kalau misalnya kita dari dunia kedokteran ngomongnya gaster ya. Gaster juga lambung. Makanya sering ada istilah sakit lambung, sakit mah atau gastritis. Itu semua sebenarnya membicarakan sakit di area lambung gitu. Gastritis. Jadi gastritis itu tengah membicarakan tentang area yang ada di lambung. Sama gastritis. aja. Oh iya, saya sering kali mendengar gastritis. Iya, itu kan. Jadi biar nggak ketuker nih bahasa kita ya. Karena kan penting banget biar semua paham bahwa semua yang beda-beda itu istilahnya adalah satu penyakit yang sama sebetulnya. Dan sakit lambung itu kompleks Kang Ardi. Tidak bisa dianggap sebagai satu penyakit di satu area aja, karena dia gejalanya bisa kemana-mana. Kan sering kita lihat ya orang sakit lambung itu sakit kepala juga jadinya, terus sakit lambung jadinya mencret gitu, atau sakit lambung jadi lemes atau meriang. Itu kan semua adalah kesinambungan dari satu organ yang bisa memberikan efek ke organ tubuh lain juga. Berpengaruh juga gitu. Ya. Luar biasa. Jadi seperti itu ya rupanya ya. Dok, mungkin bisa ditambahin lagi, sakit lambung atau sakit mah ini penyebabnya apa dok? Nah, kita balik dulu ke bagaimana sih lambung bekerja, karena untuk tahu penyebabnya kita harus tahu dulu lambung tuh sebenarnya gimana sih biasa sehari-hari kerjanya. Dia kan untuk pencernaan Kang Ardi ya, organ lambung tuh makanan yang masuk lewat mulut kita turun ke kerongkongan, dia pertama kali disimpan di lambung. Nah, di lambung ini proses yang terjadi itu adalah pencernaan ya. Di makanan itu diencerkan, dilarutkan dengan zat asam, diproses ya. Anu disebut pankreasnya bukan? Di bawahnya lagi ada pankreas setelah dari lambung. Jadi kita lambung dulu, nanti turun ke usus 12 jari. Di situ ada pankreas sama empedu yang berperan. Gitu. Jadi kalau di atasnya mah lambung dulu pertama. Gerbang pertama untuk pencernaan. Di si lambung ini gimana tuh? Nah, ada zat asam yang dikeluarkan. Zat asamnya ini sangat kuat ya, harusnya sih bisa ngeluruhin tulang ya. Bahkan. Jadi kalau dulu saya pernah pas sekolah tuh ada satu botol besar isinya tuh HCl, itu adalah asam lambung. Kita pernah naruh di sana tulang ayam. Dibiarin 2 hari 3 hari hilang tulang ayamnya. Ya, benar-benar hilang. Jadi memang seperti itulah kuatnya asam lambung yang di perut kita juga ya. Sama. Nah, kuasa Tuhannya itu ya, bahwa asam lambung yang sekuat itu ternyata tidak merusak lambung. Kenapa? Padahal tulang bisa hancur. Padahal tulang aja hancur. Nah, ya itulah keajaiban dari tubuh manusia ya, yang memang nggak mungkin nggak ada yang menciptakan ya. Siap. Ada yang namanya lapisan pelindung di dalam interior lambung itu. Lapisan pelindung ini tuh sifatnya melawan asam. Jadi dia menjaga supaya lambungnya sendiri tidak rusak oleh asam lambung. Begitu. Nah, berlanjut ketika kita mendapati seseorang mengalami penyakit lambung, pasti ada ketidakseimbangan antara produksi asamnya mungkin berlebihan atau produksi zat pelindungnya mungkin jadi berkurang. Begitu. Dan itulah yang menyebabkan terjadi radang di daerah lambung
lanjut menjadi kerusakan lapisan-lapisan lambung hingga bisa jadi bolong ujung-ujungnya. Stop di situ, Dok. Oke. Makanan masuk nih. Makanan masuk. Kerongkonan masuk ke lambung. Betul. Di lambung itu sudah ada si cairan-cairan tadi. Cairan lambung. Itu prosesnya berapa lama itu bisa meluruhkan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk ke dalam lambung itu? Jadi ini akan agak panjang penjelasannya karena ada 2 faktor ya. Faktor pertama saluran pencernaan kita. Ketika saya bicara saluran pencernaan itu berarti semua ya, dari kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, usus besar, sampai akhirnya jadi kotoran ya. Itu adalah saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu punya pergerakan yang namanya peristaltik. Pergerakan itu adalah suatu pergerakan memijat dari atas ke bawah gerakannya untuk mendorong apapun yang masuk lewat mulut. Jadi selalu akan terdorong. Semua yang masuk lewat mulut itu sampai bisa keluar lagi lewat bawah. Nah, ketika kita udah paham konsep pergerakan ini, ada satu konsep lagi bahwa pencernaan itu selain mendorong makanan dari atas ke bawah, dia juga memproses makanan dengan proses tadi ya, asam dan semacamnya, dan butuh waktu sekitar 2 jam hingga makanan itu siap untuk didorong. Kenapa dibilang siap untuk didorong? Karena ketika makanannya masih terlalu padat, saluran itu kecil di bawahnya lambung, saluran 12 jari itu yang ketemu pankreas, ketemu empedu, salurannya kecil. Kalau makanannya masih padat, dia didorong pun gak akan bisa turun. Dengan kata lain, proses pengunyahan ini sangatlah penting dong. Nah, dengan mengunyah makanan secara baik sampai betul-betul lembut, proses di lambung itu bisa jadi cepat. Karena targetnya kan adalah dicerna oleh asam lambung supaya lunak. Kalau dari mulut udah lunak, lebih gampang lagi ntar turunnya. Dok, ada gini, makan buah-buahan. Ya. Konon katanya jauh lebih baik makan buah-buahan yang digigit secara langsung gitu ya, buah, bukan yang di blender akhirnya jadi jus. Apakah itu benar? Nah, kebaikannya kita lihat dari sisi mana dulu. Kalau dalam aspek masalah penyakit lambung, di mana seseorang ini tidak kuat kalau makanannya terlalu keras, tentunya itu jadi tidak baik kalau makanannya digigit aja, karena kan lebih kasar teksturnya. Tapi kalau kita membicarakan dari aspek lain ya, karena buah itu kan ini saya agak bocor ya temanya jadinya ya. Keluar ya. Pengetahuan dok, nggak apa-apa dok. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya buah itu kan tinggi gula ya. Kalau kita ngomongin gula, pasti yang keingetan penyakit gula yaitu diabetes ya. Nah, buah ini juga menariknya adalah dia biarpun sebuah gula yang tinggi kandungannya, tapi dia dikemas dengan serat. Serat itu anggapannya seperti sebuah jaring di dalam tubuh, di dalam makanan yang kalau makanannya masuk, si jaring ini menjaga supaya gula yang terserap tidak terlalu cepat, menyebabkan kenaikan gula darah. Gitu. Jadi kenapa lebih bagus buah yang kita gigit langsung daripada yang di blender? Karena itu menjaga gula darah kita stabil, tidak melonjak naik turun. Oke, lanjut dong. Gitu. Oke, boleh. Siap, lanjut. Anu ka dieu nyambung ka dieu. Lanjut lagi ya, nggak bocor lagi. Nggak bocor lagi. Nah, dok gini dok, makanan masuk nih, kerongkongan masuk ke lambung, kemudian diproses sedemikian rupa. Tadi dokter menyatakan katanya 2 jam ya, proses di situ 2 jam. 2 jam baru masuk ke usus 12 jari. Itu di usus 12 jari itu diproses lagi. Betul, ada lagi proses lanjutannya. Oke, nah ada lagi nih informasi. Ternyata makan daging merah itu jauh lebih lama prosesnya. Itu proses yang lamanya itu proses di lambung atau proses setelah lambung. Katanya jauh lebih lama dicernanya katanya. Maksud dicerna ini tuh mungkin lambung ya atau keseluruhan? Berarti keseluruhan konsepnya ya. Karena kalau lambung kita kan makanan tuh kita bagi 3 ya berdasarkan kandungan nutrisi. Kandungan nutrisi itu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein. Ya, karbohidrat itu yang paling lama butuh waktu dicernanya untuk di lambung. Lanjutnya adalah protein dan paling cepat dicerna di lambung itu adalah lemak. Kenapa? Karena lambung tidak didesain untuk mencerna lemak. Tugas mencerna lemak itu adalah di usus 12 jari oleh pankreas dan oleh empedu. Gitu. Makanya kalau orang sakit radang empedu, rekomendasi dari kita pasti kurangin makan makanan berlemak. Gitu, karena makanan berlemak akan membuat empedunya makin kerja keras. Gitu kan ya. Nah, balik lagi ke protein. Protein ini dia tengah-tengah ya. Jadi di lambung juga pencernaannya bukan yang paling cepat dan bukan yang paling lambat. Di usus 12 jari pun bukan juga. Tapi dia ini banyak peran penting dalam pencernaan di usus halus di bawahnya. Dan sebagai produk sisa dia juga banyak difermentasi
oleh bakteri di usus besar yang nanti itu akan jadi kotoran ya. Jadi seperti itu. Ya. Oh iya. Wah, Mitra Sapem sudah terang benderang kan sekarang. Informasi sudah masuk. Dokter Kevin menyampaikan informasi. Ini penting sekali karena kita ulah apa ngopi nawe hungkul, ngebelok teh apa sistem di dalam tubuh kita tuh seperti apa. Ya Dok, karena ya terus terang mungkin karena ketidakpahaman mungkin ya dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita ketahui gitu kan. Betul. Karena kalau misalkan menyimak dari apa yang Dokter Kevin sampaikan, berarti kita itu sangatlah penting untuk mengatur pola makan, untuk mengatur asupan makanan, untuk mengatur konsumsi makanan apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Termasuk mengatur disesuaikan dengan parameter usia mungkin ya. Iya, kadang-kadang kita harus lihat juga ya dari usia, dari aktivitas, dari jenis kelamin pun bisa ya. Tapi yang paling dominan mungkin dari sisi aktivitas gitu. Usia pun berpengaruh karena komposisi tubuh akan berubah, kebutuhan energi pun akan berubah. Tapi aktivitas saya rasa lebih dominan ya. Kenapa? Karena orang tua tentunya aktivitas juga akan jadi lebih rendah daripada yang usia produktif kayak Kang Ardi gini ya. Jadi kaitannya dari situ. Seseorang yang mungkin banyak kegiatannya adalah kerja di lapangan, menggunakan tubuhnya untuk pekerjaannya ya, aktivitas fisik gitu ya, menghabiskan energi, membutuhkan asupan energi lebih banyak. Nah, energi itu paling banyak bisa dapat dari mana sih? Paling banyak ya bisa didapat dari karbohidrat gitu ya. Jadi komposisi makanan tuh bisa ditentukan dari seberapa aktifkah kita. Kalau misalnya kayak saya gitu yang cuman duduk-duduk aja kerjaannya ya, ya mungkin nggak perlu banyak makan karbohidratnya gitu. Bisa saya alihkan ke komposisi protein atau lemaknya begitu. Nah, kalau sama usia itu seiring kita bertambahnya usia dan terutama di Indonesia ya, karena populasi lansia itu banyak di Indonesia, harapan hidup kita sudah mulai bagus. Terus sayangnya tidak dibarengin dengan pengetahuan mengenai bagaimana sih menjaga pola makan dan pola aktivitas untuk orang-orang usia lanjut. Didapatkan orang usia lanjut tuh banyak mengalami yang namanya sarkopenia ya. Jadi komposisi tubuhnya itu bergeser dari ototnya mengecil dan lemaknya bertambah proporsinya. Dan ini berbahaya karena orang usia lanjut tuh rentan jatuh. Jatuh itu kan satu bentuk ketidakmampuan tubuh menjaga keseimbangan. Ya, itu dari ototnya mungkin sudah tidak kuat menopang tubuh, ya. Terus mungkin asupan energinya juga tidak baik, bikin dia jadi sering pusing, gitu, mudah terpleset dan semacam itulah. Jadi harus diperhatikan juga dengan usia bertambah, kita harus mempertinggi justru asupan protein. Asupan protein, ya. Karena kalau hanya asupan karbohidrat saja, dengan orang usia lanjut itu sudah tidak banyak beraktivitas, karbohidrat tersebut akan berubah jadi lemak di dalam tubuh. Jadi cadangan energi gitu. Itu memperparah ketidakstabilan antara proporsi otot dan lemak di dalam tubuh orang tua gitu. Dok, lalu korelasinya karena kondisinya si lambung tuh adanya di perut ya. Itu yang menyebabkan perut buncit nih kayak macam saya ini ya. Maaf dok, saya juga kok. Enggak, dokter mah bagus itu. Nih dok, yang menyebabkan perut buncit lah ya, perut buncit itu apa sih sebenarnya? Apa karena makanan yang kita konsumsi lama diproses oleh si lambung ini atau apa? Oh, itu lebih ke ini. Jadi dalam makan tuh harusnya dihitung ya, kebutuhan kita berapa, yang kita makan berapa. Nah, kelebihannya itu akan jadi perut kita itu. Jadi kebutuhan ini kan berubah-ubah ya, sesuai dengan tadi seberapa aktif kita dan usia kita. Jadi ke situ lah. Jadi penting banget yang namanya olahraga. Pantesan hampir semua dokter olahraga Kang. Iya, penting. Olahraga tuh capek tuh dok. Tuh teh yang capek mana? Selain ke olahraga. Iya, tapi Kang Ardi memang olahraga tuh penting ya. Tapi dalam lingkup pemikiran untuk menurunkan berat badan, menjaga bentuk tubuh, pilar yang lebih utama mungkin makanannya justru dibandingkan olahraga. Betul. Ya. Jadi harus gimana? Makanan kita tuh seringkali tanpa kita sadarin sebenarnya tersusun atas karbohidrat aja. Gitu. Iya. Jadi cemilannya karbohidrat, makanan utamanya karbohidrat gitu. Jadi dalam hal kata yang paling simpel aja dok, kita harus perbanyak konsumsi makanan apa? Yang paling inilah, yang paling simpel. Kalau karbohidrat kan bingung orang, nukia karbohidrat lah ini, bingung kan? Nah, berarti kita harus tahu apa sih karbohidrat itu ya? Karbohidrat itu sebenarnya gula.
Ya, bahasa sederhananya dia adalah gula. Ketika kita dapati nasi itu gula yang kompleks. Kalau kita lihat gula di dapur ya buat teh yang saya ini itu gula yang sederhana. Nah, perbedaan antara yang kompleks sama yang sederhana adalah di kecepatan penyerapannya. Kalau gula sederhana tuh sangat cepat diserap oleh tubuh. Gitu. Kalau gula kompleks butuh waktu. Nah, cara mengakali gula sederhana biar lambat diserapnya adalah dengan mengkonsumsi serat. Serat. Ya. Gitu. Nah, sekarang masalah karbohidrat itu apa aja? Yang kompleks itu adalah seperti nasi, singkong, kentang, jagung, terus apalagi tepung. Gitu. Tepung-tepungan. Semua yang termasuk berbahan roti. dasar. Roti juga adalah karbohidrat. Itu tidak tepung ya? Pasti ada karbohidratnya. Siap. Bahkan kalau misalnya kita makan ayam goreng ya, yang ayam goreng yang crispy, itu kan bikin crispy pakai tepung kan? Nah, pasti ada karbohidratnya juga. Lagi. Celahnya di situ tuh. Jadi cemilan kita apa sih biasanya? Gehu, crispy, di tepung. Tepung, karbohidrat lagi gitu. Ya. Jadi banyak sekali celah-celah yang tidak kita sadarin, ternyata kita makan karbohidrat terus. Oh iya. Cerah kan? Mitra SFM paham kan? Nah, lanjut. Nah, terus kalau karbohidrat sederhana mah saya rasa orang juga sadar ya. Berarti kan gula, minuman-minuman manis, minuman-minuman botolan ya. Itu semuanya pasti ada kandungan gulanya. Dan gula di dalam minuman tersebut ya, satu botolnya itu bisa sama dengan satu kepal nasi yang kita makan. Sama bikin kita tidak sadar juga bahwa itu karbohidrat lagi. Iya. Jadi kalau begitu hindari minuman-minuman yang ada perisanya. Betul, minuman manis yang harus dihindarin tentunya ya. Yang paling mantap itu air mineral ya. Air mineral. Kalau air teh? Air teh tawar mantap juga. Mantap juga ya. Tapi teh itu ada efek samping juga. Dia bisa mengganggu penyerapan beberapa komponen makanan dan terutama zat besi. Jadi kalau minum teh banyak-banyak, teh hitam ya, itu terbukti bahkan ada penelitiannya bisa bikin kurus. Kenapa kurus? Karena makanan yang kita makan jadi nggak keserap. Berarti kalau begitu saya harus minum teh hitam. Jangan. Jadi keker. Jadi keker. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Jadi teh hitam bisa menimbulkan jadi kurus. Salah satu efek sampingnya itu jadi kurus. Teh hitam. Black tea ya. Black tea. Saya mesti cari nih. Soalnya untuk menurunkan berat saya. Ya, tapi ada bawaannya juga. Dia mengganggu penyerapan zat besi. Zat besi itu kan penting buat pembentukan sel darah. Nanti jadi anemia, kurang darah kita kalau sering-sering juga. Serba salah tuh jadi. Intinya yang berlebihan mah selalu tidak baik ya. Hal baik jadi yang baik kalau berlebihan. Ya betul. Intinya gitu Mr. Sebeb, jangan berlebihan. Sesuaikan dengan kebutuhan kita aja ya. Yang penting mah sehat lah ya. Yang penting sehat. Ini luar biasa Mr. Sebeb. Satu pertanyaan bisa sampai 40 menit. Udah mau selesai berarti ya? Enggak, santai aja ya. Terkecuali kalau misalkan dokter memang jam sekian udah harus berangkat, ya udah nanti kita kondisikan. Allahu Akbar. Ini luar biasa ya Dokter Kevin, nyaman banget Mitra SFM. Jadi kenapa dok saya menguliti hal seperti ini? Karena ini hal-hal yang mendasar dok, yang kadang-kala masyarakat itu kita lupa. Masyarakat itu lupa kayak macam yang tadi tuh yang di awal, proses masuknya makanan kuno. Si orang tadi dahareun teh asa kieu. Padahal dia tidak tahu dalam tubuhnya itu seperti apa, kemampuan tubuh kita untuk menyerap asupan makanan itu bagaimana gitu kan. Kadang-kala malas makan gitu kan. Horoream itu sieun anu kayak begitu gitu kan. Padahal sebetulnya tubuh itu sangat memerlukan asupan makanan ya. Betul. Yang bergizi tentunya ya. Apa saja jenis gangguan lambung atau MAH tersebut? Oke. Sederhananya kita bisa bagi dua ya. Berarti Kang, ada radang di area lambung. Berarti kalau kita ngomongin radang, seluruh dinding lambungnya itu sedang mengalami gangguan ya. Tapi ada satu lagi yang bisa bikin bocornya itu adalah kalau ada ulkus. Nah, ulkus tuh bayanginnya harus kayak sariawan kali ya. Kalau di bibir kita habis kegigit, berdarah, terus nggak lama dia jadi warna putih kan ya. Nah, sebenarnya itu kan luka bekas tusukan kegigit kita ya. Nah, ulkus di lambung tuh seperti itu bentuknya. Jadi ada lapisan lambung kita yang tergerus baik oleh produksi asam lambung yang tadi berlebihan atau oleh lapisan pelindung lambung yang turun produksinya, sehingga dia jadi lubang. Nah, kalau berulang lubang itu makin lama makin dalam dan makin tipis lambungnya, akhirnya bisa jadi bocor gitu. Itu mungkin dua yang garis besarnya ya. Terus lanjutannya adalah yang namanya GERD. Itu mungkin makin dikenalin ya sama masyarakat sekarang. GERD itu kalau asam lambung yang berlebihan tadi menyebabkan katup lambung yang bagian atas jadi kendor. Itu bikin asam lambungnya bisa naik ke atas, baik dalam bentuk cairan ataupun dalam bentuk gas lambung.
Dan ini bikin banyak sensasi yang berbeda-beda ya. Ada yang jadi ngerasa dadanya seperti engap, tertekan, terbakar, lidah kayaknya pahit, dan itu bikin mual juga. Nah itu kayaknya 3 penyakit lambung yang utama ya yang sering kita dapatkan di poliklinik ataupun di rumah sakit. Jadi itu ya. Oke. Jadi jenis gangguan lambung tuh tersepem ya. Harus diperhatikan itu ya, hati-hati nih. Terus dok, bagaimana gejala sakit mah? Sakit mah kan berarti si dinding lambungnya yang terganggu ketika ada, misalnya kita habis kebentur nih, tangan kita kan memar, dipegang kan sakit. Nah lambung juga sama, ketika dia radang, dia tersenggol oleh makanan yang masuk, dia akan jadi sakit. Gitu. Jadi kalau ada radang di area lambung atau luka di area lambung, biasanya baru masuk makanan itu sakit, perih. Kalau telat makan itu bisa sakit juga. Kenapa seperti itu? Karena tubuh kita adalah mesin yang sangat bagus ya. Dia bisa memprogram dirinya sendiri. Seandainya kita makan biasa di jam 7 pagi, terus tiba-tiba sewaktu-waktu kita tidak makan di jam 7, tubuh kita tuh sudah menganggap biasanya jam 7 makan nih. Jadi dia otomatis produksi asam lambung tanpa ada makanan yang masuk. Itu yang bikin perih kadang-kadang kalau telat makan juga. Gitu. Jadi dalam keadaan ini akan agak serba salah ya. Telat makan perih, makan perih juga. Jadi solusinya harus seperti apa? Nah kan pasti pemikirannya akan berjalan ke arah sana ya. Jadi solusinya itu ya harus sambil konsumsi obat. Gitu. Harus konsumsi obat? Enggak juga sih sebenarnya. Itu salah satu solusi yang bisa kita berikan. Salah satu solusi. Salah satu. Jadi ada solusi lainnya tentunya. Jadi membuat hal-hal yang memicu sakit di lambung kita tuh jangan sampai terjadi pada kita. Jadi makanannya harus teratur. Teratur tuh berarti disiplin soal waktu. Makan selalu di jam yang serupa. Terus kalau dalam keadaan sudah ada radang lambung ya makanannya harus dibikin lebih lembut. Baik dengan dikunyah ataupun memang kita langsung aja memilih konsumsi makanan-makanan yang lembut dari awal seperti bubur. Gitu. Itu akan mengurangi beban kerja di lambung sehingga membantu meringankan gejala nyerinya. Gitu. Terus memilih jenis-jenis makanan juga penting ya. Karena makanan-makanan yang tinggi karbohidrat itu cenderung akan membuat gas di lambung. Apalagi kalau dia dalam bentuk yang tidak lembut. Karena semakin lama proses di lambung, semakin banyak produksi gas yang terjadi, itu bikin rasa kembung. Kalau udah kembung kaitannya mual, kalau udah mual kaitannya jadi nggak mau makan. Kalau nggak mau makan makin perih lambungnya. Gitu. Jadi banyak penyakit yang bisa berputar-putar di situ-situ aja, jadi seperti tidak ada solusi. Karena memang kita harus betul-betul tepat memilih solusinya. Nah di situ makanya dokter tuh perannya tuh ngebantu membukakan jalan untuk mencari solusi ya. Gitu. Nggak hanya obat ya, banyak modifikasi gaya hidup yang bisa dilakukan untuk jadi modifikasi solusi. Gaya hidup. Betul. Oke. Dok, lalu apakah sakit mah bisa mengarah pada kebocoran lambung? Bisa sekali sebetulnya ya. Dengan kejadian yang memang sebenarnya kecil ya persentasinya, tapi ini juga titipan dari teman saya Dr. Bios ya. Siap. Bahwa memang dia sendiri mengatakan ada banyak kasus yang dia dapatkan. Lambungnya bocor, terus jadinya ada perlengketan di ususnya. Karena kan asam lambungnya juga jadi bocor kemana-mana ya. Perlengketan di usus? Jadi itu yang berbahaya, karena kalau sudah seperti itu kan tadi saya bilang harus dilakukan tindakan operasi. Dengan adanya perlengketan di usus tentunya tindakan operasi akan jadi lebih kompleks dan lebih sulit. Ya tentunya pembicaraan lebih lanjut mengenai tindakan operasi ini adalah suatu hal yang bukan ranah utama saya ya. Siap. Tapi seperti itu kurang lebih permasalahan yang bisa terjadi. Jadi gimana mencegahnya ya, jangan sampai ketika kita sudah tahu nih kita punya penyakit lambung, pengobatannya itu kita abaikan. Nah, pengobatan itu kan tidak harus dengan obat tadi ya. Kang Ari juga mengingatkan, pengobatan itu bisa dengan modifikasi gaya hidup, bisa dengan menjaga supaya hal-hal yang memicu gangguan lambung tidak terjadi lebih parah. Jadi prinsipnya kalau sudah punya sakit lambung harus sadar diri. Ya, banyak makanan yang sudah kita tahu mungkin ya bisa bikin asam lambung makin naik atau penyakit lambung makin parah. Contohnya makanan-makanan yang pedas. Itu salah satu yang bisa bikin nyeri di area lambung semakin berat ya. Terus makanan-makanan seperti coklat ya. Coklat juga bisa bikin produksi asam lambungnya meningkat. Coklat? Iya, coklat. Jadi coklat selain memang karena coklat itu dicampur sama gula ya, si kokoanya itu sendiri juga
punya efek seperti itu. Jadi komponen makanan-makanan tertentu ya, seperti teh tadi kan juga ada efek tertentu. Coklat ada efek seperti tadi bikin asam lambung naik. Terus mungkin makanan yang harus dibatasin juga ya ketika sudah punya sakit lambung adalah makan gorengan. Kenapa? Karena kalau makan gorengan dia kan tidak punya si lambung tidak punya kapasitas untuk mencerna makanan-makanan yang berlemak, dan kapasitas mencerna itu kan ada di bawah. Jadi si gorengan ini, makanan yang berlemak ini tuh akan bertahan di lambung dalam bentuknya yang tidak larut sempurna. Jadi dalam bentuknya yang padat, ketika kita lambungnya luka, tentunya benda padat ini akan lebih potensial merusak lebih lanjut si dinding lambung yang sudah terganggu tersebut. Gitu. Jadi makanan berlemak tuh juga harus jadi dikurangin ya. Kaitannya kayak yang sana, karena pencernaan makanan lemak kan ada di bawahnya lambung. Gitu. Itulah yang kira-kira ya hal-hal kecil yang kita nggak kepikiran tapi sebenarnya penting untuk dilakukan. Dan penting kita tahu meter SPM agar kita tahu diri juga ya. nggak asal gitu kan konsumsi makanan itu seperti apa dan bagaimana. Dok, apa gejala bocor lambung, Dok? Oke. Pasti nyeri pertama tuh ya. Gejala bocor lambung tuh nyeri hebat. Simak nih meter SPM nih, simak nih. Barangkali Anda mendapati nyeri yang serupa yang disampaikan oleh dokter. Betul. Oke. Nyerinya hebat. Kadang-kadang karena tadi kebocoran tersebut bisa mengganggu usus juga, pergerakan usus bisa terhambat. Jadi seringkali menyebabkan kondisi yang disebut peritonitis atau radang selaput perut. Nah, radang selaput perut ini tuh bisa bikin perutnya jadi tegang, kenceng, keras, nggak bisa kentut. Sering kali jadi nggak bisa kentut. Kenapa? Karena ususnya itu teriritasi oleh asam lambung. Jadi pergerakan peristaltik yang di awal saya utarakan itu ya tidak bekerja gitu ya. Nah, pergerakan peristaltik ini kan penting untuk mendorong gas di dalam saluran cerna kita untuk keluar sebagai kentut gitu ya. Kalau tidak kentut ya gasnya numpuk, makin bengkak ususnya. Ketika bengkak dia tidak bisa menyerap makanan. Jadi lama-lama muntah tuh. Jadi akan muntah, awalnya nyeri, perut tegang, nggak bisa kentut, ujungnya muntah-muntah, gitu. Berarti itu yang muntah itu keluar dari lambung ya? Jadi bahkan kandungan dari usus besar itu bisa sampai naik ke atas juga, gitu ya. Itu yang pada kondisi yang sangat parahnya, yang sangat berat sekali. Oke. Lalu pemeriksaan apa saja yang harus dilakukan jika terjadi bocor lambung? Ngeri banget bahasanya bocor lambung. Bocor lambung ya. Nebar ketakutan jadi ya. Ini pemeriksaan sederhananya pertama ya pemeriksaan fisik ya, mungkin sama tenaga kesehatan. Ya itu bisa didapatkan memang perut yang tegang ya. Kita akan bisa lihat dengarkan juga bahwa bunyi ususnya tuh menurun ya. Karena kan tadi tidak ada pergerakan usus. Gitu. Kita bisa ngelihat juga kondisi orang yang menderita penyakit bocor lambung itu mungkin anemia ya. Jadi langsung kan berdarah tuh di lambung yang bocor. Pasti kandungan darah merahnya akan turun. Jadi kondisinya akan anemia juga. Kalau pada tahapan lanjutnya tuh bisa mengganggu kestabilan tekanan darah. Jadi bisa sampai turun tekanan darahnya ya. Dan dari pemeriksaan lainnya juga bisa kita lakukan ronsen ya. Dan pemeriksaan USG menurut saya terlalu jauh ya, karena dari pemeriksaan fisik dan ronsen aja tuh kita udah bisa langsung mendapatkan ya peradangan di area selaput perut tersebut. Hasil diagnosa gitu. Kita harusnya sudah bisa. Ya. Oke, seperti itu ya. Lalu bagaimana pengobatan bocor lambung, Dok? Tadi sederhananya memang harus dioperasi kalau sampai bocor ya. Ngeri. Bagaimana cara mencegah sakit mah agar tidak terjadi kebocoran lambung? Ini penting. Bagaimana mencegah sakit mah agar tidak terjadi kebocoran lambung? Kalau sakit mahnya sudah ada ya, pencegahannya sama dengan gimana mencegah supaya tidak punya sakit mah gitu. Sekali lagi bahwa sakit mah itu terjadi karena ketidakseimbangan antara produksi asam yang berlebihan dibarengin dengan atau tidak dibarengin dengan produksi zat pelindung lambung ya. Kalau misalnya asam berlebih itu salah satunya kita sudah rutin makan di jam-jam tertentu, tiba-tiba kita berubah pola makan, itu tubuhnya kaget. Jam 7 biasa makan pagi, besoknya nggak makan, padahal asam lambungnya jam 7 selalu diproduksi. Nah, dalam keadaan itu kan produksi asam lambung dia hanya bisa ngelawan dinding lambung ya.
asam lambungnya kan harusnya bekerja terhadap makanan, tapi karena makanannya belum masuk, asam lambungnya nggak ada kerjaan nih. Jadi dia ngapain ya? Dia cuman mencerna dinding lambung gitu ya. Aduh. Kalau kayak gitu terus nggak teratur, selalu produksi asam lambung dalam keadaan perut kosong, lama-lama kan si lapisan pelindung lambungnya juga capek ya, akan kalah gitu sama produksi asam. Itu salah satu yang penting ya, membuat makan kita jadi teratur. Makan kita teratur ya. Itu yang paling baik makan yang teratur itu pagi, siang, malam atau pagi, siang, sore? 3 kali sehari atau 2 kali sehari atau berapa? Kalau cuman ngelihat dari sisi tubuh kita ya, sisi kita organik nih ya, pengosongan lambung kan dalam waktu 2 jam. 2 jam. Penyerapannya total mungkin sekitar 6 jam. Jadi sebetulnya 8 jam sekali makan itu cukup baik. 8 jam sekali makan. Jaraknya. Tapi kan sekali lagi tubuh kita tuh sangat adaptif ya. Jadi luar biasanya tubuh kita tuh adalah dia akan menyesuaikan dengan kebiasaan kita. Kalau kita biasa makan 2 kali sehari pun nggak masalah, asal kita merasa energi kita cukup. Gitu. Jadi mau dijarakin misalnya, kan sekarang banyak ya pola diet yang unik-unik gitu ya variasinya. Ada yang cuman boleh makan dalam durasi 4 jam, terus sisanya harus puasa. Gitu. Ada juga yang 12 jam sekali misalnya. Nah, semua pola makan itu tidak ada yang buruk selama dia tidak bikin kita ngerasa capek atau ngerasa lemes, selama kebutuhan energi terpenuhi. Selama kebutuhan energi terpenuhi ya? Ya, jadi kalau buat yang nggak masih belum tahu gimana sih memenuhi kebutuhan energi, hitungannya susah sih sebetulnya. Saya jangan ngasih tahu di sini ya. Siap. Tentunya ada hitungannya gitu ya. Kita harus belajar juga gimana sih cara menghitung kebutuhan energi kita dan gimana cara menghitung berapa kandungan energi yang ada di makanan. Sederhananya kalau pakai perhitungan yang namanya kalori ya, tubuh kita tuh butuh sekitar 30 kilokalori per kilogram berat badan kita. Kalau misalnya saya berat badan 60, berarti saya butuh 1.800 kalori. Nah, dalam nasi itu ada berapa? Misalnya sekepal nasi ya, ukuran sekitar 100 gram misalnya. Itu mungkin kandungan kalorinya sekitar 400 ya. Gitu. Jadi kalau saya udah 3 kali misalnya makan nasi, itu bisa aja udah terpenuhi separuh dari kebutuhan saya. Gitu. Sisanya bisa tinggal dilengkapin dari makan makanan protein seperti daging atau makan makanan yang lemak ya, dari makanan seperti minyak atau buah-buahan atau kacang-kacangan gitu. Ya. Itu yang harus dipastikan terpenuhi dulu. Bukan tidak perlu khawatir masalah harus makan berapa kali sehari. Karena ada juga orang-orang dengan kondisi tertentu ya, Kang Ardi, yang nggak boleh makan terlalu banyak. Jadi kita bisa cacah makanannya, misalnya jadi 6 kali sehari, tapi porsinya kecil-kecil supaya lambungnya nggak perih, tapi kebutuhan energinya juga tetap terpenuhi. Ya. Oke. Siap. Luar biasa. Dok, nah gini nih, ini orang rumah ini dok nih. Gimana? Kepala polisi dapur saya nih. Jadi habis makan. Itu selang belum setengah jam ya, belum setengah jam udah sakit perut gitu loh. Udah pengen buang air. Itu kenapa dok? Apa kalau saya sih bagus Ami ketimbang papa gitu kan. Kalau papa mah sampai ke 2 hari 3 hari gitu loh. Itu kan nggak bener gitu kan ya, kayak begitu. Nah ini gimana dok kalau kasus seperti itu? Tentunya kalau untuk dijelaskan secara, saya kan nggak tahu secara keseluruhannya gimana ya, tapi saluran makan kita, saluran pencernaan itu tuh satu saluran ya Kang Ardi ya. Dan balik lagi kita ingat bahwa ada gerak peristaltik, pergerakan mendorong ke bawah itu. Jadi ketika dia ada satu sinyal bahwa kerongkongan menerima makanan, gerakan itu akan diteruskan dari lambung turun ke bawah sampai ke usus besar. Nah, usus besar kan tempatnya kotoran kita ya. Dan sebetulnya usus besar itu tuh bukan jangan dibayangkan makanan masuk langsung jadi kotoran dan langsung keluar. Enggak. Makanan kita hari ini bisa jadi terbuang sebagai kotoran tuh 3 hari lagi. Jadi misalnya saya makan pagi nih jam 7. Terus tiba-tiba saya kebelet pengen buang air besar jam 8. Nah, itu yang dibuang bukan makanan saya yang saya makan, tapi makanan 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kan dia sebenarnya ditahan ya di saluran usus besar kita dalam jangka waktu tertentu karena dia dibusukkan dulu oleh bakteri. Dibusukkan oleh bakteri. Karena saluran cerna kita pun ada yang namanya mikrobiota. Isinya tuh ada bakteri sama ada jamur juga bahkan di dalam situ. Jadi kita tuh kan selalu hubungan kita tuh simbiosis juga di dalam tubuh ya dengan bakteri-bakteri tersebut. Mereka membantu membusukkan makanan kita supaya bisa keluar dan mereka jadi dapat nutrisi dari kita. Terus ada juga efek baik dari bakteri-bakteri tersebut ya. Bisa ada yang menstimulasi daya tahan tubuh, ada juga yang menstimulasi supaya pencernaan kita lebih baik ya.
Tapi ada juga tentunya bakteri yang kurang baik. Dan ketika terjadi yang namanya dysbiosis atau ketidakseimbangan antara bakteri baik sama bakteri buruk, nah itu bisa jadi muncul masalah-masalah yang mirip dengan sakit mah. Tapi mungkin bentuknya dalam bentuk sering kembung, sering mual, sering buang air besarnya jadi nggak teratur, gitu. Dan ada makanan juga yang bisa membantu mengembalikan keseimbangan. Seperti itu. Okay. Dokter, izin nih, waktu boleh lebih ya? Sampai lebih berapa nih? 10 menit? Ya, boleh 10 menit ya, 10 menit. Apa-apa. Ini dok yang bertanya nanti ngomel sama Ardi. Ini gak dijawabin, repot kan? Iya, siap. Oke. Dari Biang Lala 998, yang paling pokok pengaruh penyakit lambung itu dari apa, Dok? Oke. Oh, kebetulan saya baru ingat juga ya. Oke. Rokok. Saya mau ngomong tentang rokok. Lah? Ya. Mah lambung. Lambung juga rokok. Jadi ada 2 yang saya mungkin belum sampaikan dari tadi ya. Ada rokok sama ada obat nyeri. Obat nyeri ya. Jadi mumpung waktunya udah injury time nih. Injury time ini. Jadi rokok itu dia efek buruk terhadap lapisan pelindung lambung. Oke. Jadi semakin orang tuh semakin banyak ngerokok, lapisan pelindung lambungnya akan semakin tipis. Oke. Ya, sama halnya dengan obat nyeri. Tentunya kan ada orang-orang yang membutuhkan konsumsi obat nyeri ya dalam jangka waktu panjang. Misalnya orang-orang dengan pengkampuran lutut atau dengan nyeri pinggang. Nah, obat nyeri ini yang tidak mungkin kalau kita konsumsi secara bebas, tidak konsultasi dengan dokter, tuh obat yang ada kandungan zat untuk menurunkan juga lapisan pelindung lambung. Nah, itu yang berbahaya ya kalau misalnya kita tanpa kita ketahui sebenarnya kita merusak diri melalui mekanisme seperti itu, bukan hanya dari makanan yang kita konsumsi aja. Nah, terus tadi kalau dari segi pertanyaannya ya sebentar. Gimana? Sebentar. Ini pertanyaan banyak nih yang masuk. Aduh, lumayan. Baca kena laki-laki. Tadi tuh yang paling pokok pengaruh penyakit lambung dari apa katanya? Oke, pengaruh penyakit yang paling lambung. pokok. Yang paling pokok dari makanan tentunya. Oke, tadi siap. baik pola makan maupun makanannya kontennya apa aja. Siap. Dan aktivitas tuh harus dijaga tuh ya. Aktivitas olahraga. Kemudian juga ada Assalamualaikum Kang Ardi dan Pak Dokter, izin bertanya, mertua saya punya batu empedu, terakhir di USG batunya udah jadi debu, udah kayak letak, cenah Kang Ardi. Pertanyaannya, makanan apa yang mesti dikonsumsi agar batunya itu cepat bersih lagi, Dok? Betulkah mengkonsumsi apel bagus untuk batu empedu? Hatur nuhun. Oke. Apel tuh dibilang makanan yang sangat sehat ya. Dia mengandung yang namanya antioksidan. Betul ya. Kita sudah tahu lah antioksidan tuh diusungnya sebagai zat baik dari makanan ya. Kalau batu empedu itu kan struktur empedu sama ya kayak lambungnya, tapi dia fungsinya tuh menampung cairan empedu yang fungsinya adalah mencerna lemak si cairan empedunya. Jadi pertama, kalau ditanya makanan apa yang bagus untuk mencegah batu empedu, nah justru saya bilangnya makanan apa yang harus dihindarin supaya batu empedu tidak terbentuk. Oke. Itu dulu pendekatan saya ya. Jadi empedu semakin sering kita keluarkan, kan jadi kering tuh. Nah, jadi dia akan rentan terjadi produksi batu kalau misalnya keenceran di dalam kantung empedunya tuh berkurang. Oke. Jadi kalau mengental, terlalu kental kandungan empedunya, ya dia akan jadi batu empedu. Nah, yang bikin empedu keluar apa? Makanan berlemak. Ya tadi ya pendekatannya dari situ dulu. Nah, jadi satu, mencegah batu empedu itu adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sedikit kadar lemaknya. Itu dulu. Yang kedua, makanan apa yang bagus buat menjaga empedu? Nah, kalau sudah ada batu empedu kan struktur yang padat. Di dalam kantung empedu yang halus seperti itu ya tentunya rentan bikin jadi radang kantung empedu. Itu bagus mengkonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan. Jadi seperti apel itu bagus. Perannya adalah untuk mencegah supaya tidak terjadi peradangan kantung empedu ya. Gitu. Untuk masalah batunya sendiri, seiring waktu dia bisa luruh. Tapi pada batu jenis tertentu dia bisa saja menetap dan mungkin harus konsultasi sama dokter ya. Bisa dokter penyakit dalam, bisa dokter bedah. Dokter, apel ini kan ada beberapa jenis sih, Dok. Betul. Bahkan konon katanya ada apel yang harusnya dimakan dengan kulitnya, ada apel yang harusnya kulitnya dikupas dulu, ada apel merah dan lain sebagainya. Konon katanya apel Malang yang hijau itu kecil-kecil itu jauh lebih bagus ketimbang apel-apel yang lain karena kadar antioksidannya tinggi. Nah, ini gimana? Bener nggak apa nggak? Nah,
Saya tidak mendalami sebenarnya ya untuk masalah perapelan ini. Tapi setahu saya memang seluruh apel itu kaya akan antioksidan. Kalau mana yang lebih baik mas saya juga belum baca ya. Jadi saya nggak berani ngasih komentar. Tapi masalah kulit, kulit apel, konsumsilah apel bersama kulitnya menurut saya mah. Betul. Gitu. Sekali lagi kandungan seratnya akan jadi lebih tinggi, membantu kita menjaga gula darah kita. Tapi Mr. Sapem itu yang di kulitnya suka ada yang nempel, yang bulat putih itu kertasnya plastik, ulah dikonsumsi eta namanya, buang eta nama. Konsumsi kulitnya aja ya. Jadi yang nempelnya kata dokter berkonsumsi dengan kulitnya, dinu kulitna anu nempel nu bodas putihnya anu nempel ulah eta piceun eta mah plastik. Ya. Sama makanan apa yang mesti dihindari buat penderita batu empedu? Ya tadi yang disampaikan dokter, lemak ya. Betul. Makanan yang berlemak banyak ya. Assalamualaikum dokter, kalau penyakit diabetes itu bagusnya diperiksa ke poli apa ya? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh penderita penyakit diabetes? Dok, terima kasih dokter, biar segera sembuh gitu. Kalau misalkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan penderita diabetes biar segera sembuh? Wah, ini mah penyakit seumur hidup. Oke, gimana dok? 3614 siap. Oke, jadi boleh kemana aja sebetulnya ya? Ke puskesmas boleh, ke dokter umum boleh, ke dokter spesialis penyakit dalam boleh. Kita nggak mengkotak-kotakan ya penyakit diabetes harus ke sini harus ke situ, ke fasilitas kesehatan terdekat juga nggak apa-apa. Saya rasa semua tenaga kesehatan tuh sudah cukup berpengetahuan untuk masalah diabetes. Jadi untuk pengobatan lah ke sana ya. Tapi kalau untuk masalah tadi apa makanan ya karbohidrat. Karbohidrat harus dijaga. Kuncinya kalau mau hitung-hitungannya ya tadi satu kepalan tangan itu adalah ukuran nasi atau ukuran karbohidrat yang boleh kita konsumsi per porsi makan. Per porsi makan. Jadi misalnya makan 3 kali sehari ya berarti satu kepalan tangan. Satu kepalan tangan tiap kali makan. Yang memiliki diabetes. Betul. Ya seperti itu. Kalau macam Kang Irfan macam saya lah, piring mentungnya. Allahu Akbar. Oke. Dok lanjut ya dok ya. Boleh. Masih ada tambahan barusan yang di situ? Udah cukup ya. Oke lanjut nih. Beri luak clear karena waktu ini. 2488. Assalamualaikum Kang Haji Ardi dan juga Pak Dokter. Wilujeng tugas dan tetap sehat. Amin. Dokter, untuk mengimbangi konsumsi karbohidrat harus konsumsi apa ya, dan apa saja dalam bentuk nama atau bahan makanan yang harus dikonsumsi dokter? Makanan apa yang bisa menyeimbangkan bakteri baik dan juga bakteri buruk tersebut? Oke, 2 ya berarti pertanyaannya ya. Kalau untuk menyeimbangkan karbohidrat tadi kita harus asupannya ditambah dengan serat. Makanan berserat. Buah-buahan. Buah-buahan itu bagusnya ditaruh di awal. Jangan sebagai pencuci mulut. Ini ya, kayak macam makan pisang. Ya. Pisang dulu, baru makan. Baru makan nasi. Kenapa? Biar perut kita udah ada serat yang siap menampung karbohidrat dari nasi. Nah itu ya. Ini penting nih. Ya. Itu salah satu triknya ya. Terus satu lagi masalah bakteri. Buah apapun kan? Buah apapun ya. Siap, lanjut. Buah atau sayur. Atau sayuran ya. Jadi kalau makan sayur ya sayurnya duluan. Oh jadi kalau begitu urang teh kudu sambal heula jeung lalapnya ini makan teh kakarak sangu. Teh nyambung sayur ya. Pokoknya mah sayuran cek dokter kudu sayuran heula ya, sayuran heula we. Oke. Terus bakteri baik itu tuh bagus kalau misalnya kita konsumsi yogurt ya. Yogurt itu bagus. Terus ada juga mungkin suplemen probiotik namanya ya, itu bisa juga dikonsumsi untuk menjaga bakteri baiknya supaya tetap lebih juara dibanding bakteri jahatnya ya. Nah tapi satu hal nih yang pengen saya sampaikan, bahwa komposisi bakteri baik dan bakteri jahat itu pada tiap tubuh orang tuh berbeda-beda. Sangat bervariasi tiap individu dan ditentukannya dari apa? Dari ibunya. Nah dari mana peran ibu? Dari sejak melahirkan anaknya. Ya, jadi seperti kita ketahui ya, proses persalinan itu kan melalui jalan lahir. Anak itu bisa menelan bakteri pada tubuh ibu. Jadi kalau ibunya sehat, anaknya insya Allah sehat juga bakterinya di dalam ususnya. Dan lanjutannya adalah pemberian air susu, ASI. Ya. Penting itu ya, sangat penting. Itu pun membangun bakteri baik di dalam tubuh. Jadi itu nanti akan bertahan sampai usia tua biasanya. Dok, aya istilah orang Sunda mah can sangu can tuang. Pagi-pagi sekitar jam 7 sudah makan kupat tahu. Alhamdulillah balereg. Tah jam 10 dok geus makan deui sangu di warteg. Aduh, eta teh rasa lapar teh karena pikiran saja atau memang kebutuhan tubuh kita? Oke, lapar itu terjadi karena kita butuh makan tentunya ya. Tapi ada juga trik bahwa
lambung itu punya peran dalam menentukan lapar atau tidaknya dari kosongnya dia. Kalau pagi-pagi makan makanan berlemak, prinsipnya tadi ya, makanan berlemak itu tidak akan dicerna oleh lambung, karena tugas mencerna makanan berlemak itu adalah oleh usus 12 jari di bawahnya. Jadi kalau kita makan makanan berlemak pagi-pagi, ya dia akan cepat dibuang, diturunin gitu. Lambung nggak akan ngabisin waktu lama buat mencerna, karena dia tahu itu mah bukan tugas saya mencerna makanan berlemak. Jadi segera begitu lambungnya kosong, ya akan lapar lagi. Gitu. Jadi itu trik tubuh kita juga ya, salah satu hal yang mungkin bisa membantu kita untuk jadi nggak cepat lapar, ya makannya karbohidrat justru di pagi-pagi. Makannya karbohidrat justru. Iya, gitu, jangan masalah. Nah, terus satu lagi ya, saya juga selipan aja nih ya. Siap. Makan nasi panas sama nasi dingin, itu sering banget tuh ditanyain. Iya. Kalau nasinya panas, itu akan lebih cepat dicerna dibandingkan kalau nasinya dingin. Jadi kalau mau lebih kenyang, sebetulnya makan nasi dingin. Karena dicernanya lebih lambat, pengosongan lambung akan jadi lebih lambat. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, ini mah bukan aturan untuk menjalani hidup harus seperti ini, karena akan banyak preferensi masing-masing ya mengenai makanan. Jadi saya rasa akan terbuka sekali banyak pilihan bagaimana sih kita bisa hidup sehat dengan pintu masuk sehat itu dari makanan. Tapi sayangnya mungkin waktunya nggak cukup kalau semua dibahas. Siap, luar biasa Dr. Kevin, terima kasih banyak Mitra SPM. Alhamdulillah ya, Dr. Kevin Fakhri Muhammad SPPD atau spesialis penyakit dalam sudah menyampaikan informasi atau materi terkait dengan karena sakit mah jadi bocor lambung. Ini sangat penting sekali Mitra SPM untuk Anda ketahui supaya Anda benar-benar bisa menjaga kesehatan tubuh Anda dan asupan gizi apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Terima kasih dokter atas ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf untuk Mitra SPM yang pertanyaannya belum sempat dijawab oleh dokter ya. Insya Allah nanti satu kali satu waktu akan dijawab mungkin by WhatsApp ya, nanti akan disampaikan kepada Anda terkait dengan pertanyaan yang sudah disampaikan. Ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dokter, terima kasih banyak atas waktunya ya. Mitra SPM tetap bersama kami di 103,7 Rex FM Garut.